sudah banyak dijabarkan oleh hambanya, ya kita juga mau belajar supaya di akhir penantian kita tidak masuk ke situ. Itu menyeramkan sekali dan baunya angin itu luar biasa. Terus ketika itu juga Tuhan memberikan kesempatan yang emas buat saya, di mana bersama dengan Kaidi saya dibawa ke Yerusalem yang baru. Itu adalah benar-benar kota yang indah. Saya menyaksikan ini berdasarkan kebenaran. Ya, Tuhan memberikan kesempatan buat kita. Dia tidak diktator, tapi dia mengasihi kita. Dia memberikan kebebasan buat kita. Ada dua hal yang harus kita pilih. Mau masuk di akhir penantian yang tadi saya katakan, itu kesengsaraan, akhir penantian yang kekal, ya, atau kita mau masuk ke kota Yerusalem yang baru. Di sana indah, di sana tidak ada rasa penat, tidak ada yang rasanya penderitaan, enggak. Di situ benar-benar kita itu dengan semangat bersama malaikat kita menyembah dan menyembah. Di sana benar-benar happy, saudara-saudara. Jadi jangan sia-siakan waktu yang sedikit lagi, waktu yang Tuhan berikan kesempatan buat kita memilih dua hal ini. Ya, karena itu kekal abadi selamanya. Kalau kita bisa masuk di kota Yerusalem yang baru, terlebih lagi masuk dalam pelataran yang kudus bersama-sama dengan orang-orang yang kudus, itu enak banget, sungguh-sungguh enak. Ya, waktu itu saya berada di satu taman yang indah, lebih indah dari view pegunungan, pokoknya nggak bisa dikatakan. Di situ enak banget, di situ sejuk, tenang. Di dunia tidak ada yang seperti itu, saudara-saudara. Sukacita yang melimpah itu tidak kita dapatkan di dunia, tapi hanya bersama Yesus Kristus ada di sana. Ya, dan ya, mungkin saya juga harus banyak koreksi diri, dan kita pribadi memang harus koreksi diri. Karena kenapa? Saya sudah diperlihatkan secara mata, mungkin kita ini orang dewasa, ya mungkin ada umur 25, 30 dan lain sebagainya, ada yang 60, tapi kenyataannya di sana berdasarkan sesuai dengan mungkin yang pernah disampaikan oleh hambanya, kita itu kecil, tergantung orang kalian, tergantung iman. Seperti saya menyadari, saya terkaget-kaget saya tanya sama bapak ini, kok kamu kecil gitu loh, ya. Nah, kembali lagi di situ saya termotivasi Tuhan, aku ingin kecil kayak adiknya, adiknya El berubah putih bersih, dan mereka sangat bersukacita. Merupakan satu anugerah yang luar biasa kalau kita bisa berada di sana bersama Tuhan Yesus. Amin. Ini benar-benar kesempatan yang diberikan kepada kita untuk memilih jalan kehidupan kita selama kita masih hidup. Ya, kita harus banyak introspeksi diri, dan kita mau dengar-dengaran kepada hambanya dan mau mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu aja. Oh ya, satu lagi tentang bahan bangunan, apa yang pernah disampaikan ujangan oleh hambanya itu memang benar. Saya melihat bagaimana setiap orang itu di sana itu enak banget loh, saudara-saudara, diberikan satu rumah, satu kepala, satu patok. Dan itu juga tergantung dari pribadi masing-masing. Nggak bisa boncengan sama suami, nggak bisa boncengan sama anak, nggak bisa. Itu pribadi masing-masing kepada Tuhan. Ya, di situ saya banyak melihat enak banget yang sudah punya rumah, terlebih lagi hambanya Anina itu rumahnya berkilau. Ya, saya rasa itu nggak mudah prosesnya, dia harus melewati banyak hal. Dan Tuhan itu baik, sungguh baik, gitu loh. Ya, jadi tergantung lagi kepada pribadi kita masing-masing, apakah kita ingin punya rumah, bukan tempat tinggal saja. Tempat tinggal itu mungkin karena kita bisa berada di hutan loh, ya. Kita berada di hutan tuh jauh banget dari kota Yerusalem baru itu, jauh banget di belakang sono. Tapi itu kalau misalnya kita benar-benar mencintai Tuhan, kesempatan yang kita diberikan ini
kita pergunakan. Bagi saya mungkin Tuhan masih berkemurahan. Kita akan terus maju melangkah, terus maju melangkah. Bahkan mungkin Tuhan akan berikan kita rumah, dan itu tergantung pada diri kita. Ya, itu enak banget saudara-saudara. Enggak seperti di dunia banyak penatnya. Kalau misalnya kita berada di, jangan berpikiran bahwa kita itu, oh saya sudah masuk surga. Ya oke, kita masuk surga, sudah melewati gerbang. Tapi apakah kita enak itu ada di hutan, nggak punya tempat tinggal, nggak punya rumah? Yang hutan itu nggak enak kan? Sama seperti di dunia, kita kan butuh rumah, butuh tempat tinggal, nyaman, enak. Begitu pula kita di sana, saudara-saudara. Jadi ini kesempatan buat kita. Ya, terus saya harus menyampaikan juga kepada saudara-saudara bahwa setiap ibadah memang betul secara kasat mata manusia hambanya yang berdiri di sini, tetapi ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memakai bibir hambanya untuk berbicara, dan Tuhan Yesus itu langsung melihat satu demi satu hati-hati setiap pribadi. Apakah ada kesungguhan dalam beribadah kepada Tuhan? Apakah ada main-main? Apakah pikirannya melenceng ke sana ke sini? Tuhan lihat langsung, itu transparan. Mungkin manusia nggak bisa lihat. Manusia melihat si San DJ, enggak. Tapi Tuhan tuh langsung lihat, transparan itu hati demi hati setiap manusia. Ya, tapi Tuhan itu sungguh baik. Tuhan tidak banyak bicara, Tuhan hanya melihat, menilai, dan dia menangis saudara-saudara ketika dia melihat, oh hati ini seperti ini, oh hati ini tidak sungguh-sungguh. Oh ketika beribadah hadirat Tuhan ada, tapi pikirannya melenceng ke sana, melenceng ke sini. Tuhan sedih, saudara-saudara, itu yang saya lihat. Jadi saya mau menyampaikan, mari kita bersama-sama ketika kita beribadah, buang itu pikiran-pikiran yang mungkin memang betul banyak beban ya, tapi itu sementara tinggalkan, tanggalkan. Kita benar-benar fokus, oh ya memang benar Tuhan ada, hadirat Tuhan itu ada. Dia menilik hati setiap orang, dia menangis saudara-saudara. Jangan sakiti Tuhan, Tuhan ada. Amin. Kita melihat hambanya yang berdiri di sini memang betul, tapi Tuhan yang ada di hadapan hambanya. Hambanya tidak banyak bicara, tapi Tuhan menangis melihat saudara-saudara. Tidak menghadap pribadi saya. Mari kita memperbaiki dan mengambil kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Ada haleluya, saudara-saudara. Amin. Untuk selanjutnya lebih diperjelas lagi oleh hambanya. Kiranya ini bisa memotivasi kita semua. Amin. Dan menjadi berkat buat kita semua. Amin. Saya mau, kalau Tuhan memang pakai hidup saya, biarlah Tuhan menetapkan kepekaan, kebijakan karunia yang Tuhan sudah berikan. Amin. Bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah hidupku. Serahkan di dalam tangan. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi saudara-saudara. Dia tidak pernah memperhitungkan pelanggaran kita ya. Dia tidak pernah mengingat masa lalu kita ya. Dia tidak pernah oh kita banyak menyakiti dia, mengecewakan dia. Enggak, dia selalu maha pemurah. Amin, amin. Dia maha pemurah. Dia sangat baik. Sangat baik. Dia maha pengampun. Dia Jadi pas oma pujian sampai ke opah ya nanti ya. Jangan goyang-goyang, soalnya itu kecil. sekian dari kesaksian yang saya bisa berikan dan pesan Tuhan kepada saudara-saudara yang memasuki saya bertobat dan mengambil kesempatan kasih untuk masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Oh, nggak apa-apa, Mak. Gini aja. Bersuka kita dengan orang-orang yang di sana bersama dengan malaikat-malaikatnya. Amin, saudara-saudara. Berarti Tuhan adalah berkati. Haleluya. Puji Tuhan ya, kita dengar kesaksian yang indah, yang luar biasa, yang dikatakan dia seperti apa, anak-anak. Dia ketawa-ketawa sampai nangis itu sampai ketawa saudara, mengetahui diri sendiri.
Kok saya lebih kecil daripada L? L itu rohnya besar katanya. Kok saya jadi main sama L katanya? Saya adiknya L. Padahal saya di dunia ini kan udah tua. Kenapa L yang masih kecil umur 5 tahun dia lebih besar dari saya? Nangis ya saudara, melihat bukannya dia ketawa-ketawa, bagaimana ketawa sedih dengan dirinya. Dan dalam bajunya pun masih kotor, masih perlu dibersihkan. Nah itu proses, itu tidak mudah. Yang dikatakan dia itu bukannya, dia bilang, Mam, saya melihat ini bukan rekayasa, bukan main-main. Tadinya dia takut saudara, dia punya maaf ya, karena pernah kalau doa, setiap doa yang dilihat tuh mukanya tuh kuntilanak di depannya. Setiap berdoa ada kuntilanak. Saya bilang kamu gak usah takut, mau ke neraka pun dibawa kamu terima, biar kamu tidak main-main lagi. Saya bilang, ya, yang penting kamu hatimu kembali kepada hati. Yang dikatakan saya tadi 5 hal, masih ingat? Apa saudara? Kesombongan, iri hati, kemunafikan, keamarahan, terus jujur, ketidakjujuran. Tuhan tidak mau tidak jujur. Ingat, saudara, kalau saudara yang sudah dikasih penglihatan seperti itu, bukan hanya sekedar dilihat, tapi untuk merubah diri kita yang lama menjadi baru. Tuhan tidak mengingat masa lalu kita, seburuk apapun kita, Tuhan sudah tutup set, dihapus saudara. Karena di sana ada buku kitab kehidupan anak domba Allah, yang setiap mencatat diri kita sehari demi sehari. Itu dicatat saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, ya saudara. Jadi di sini saudara mulai belajar merubah segala pola pikiran kita. Kalau kita mungkin masih ada yang belum berkenan, selesaikan, bereskan. Masa ini saudara, bukan hanya sekedar penglihatan, karunia itu bisa hilang sekejap kalau kita tidak dekat sama Tuhan. Yang 5 hal tadi, kalau tidak itu dilakukan saudara, jangan harap saudara melihat penglihatan yang murni dari Tuhan, ya. Jadi ini saya dia bilang ini, saya pengen mam. Emangnya gampang saya bilang gitu, mau lihat neraka? Hah? Neraka aja susah, apa mau lihat surga? Itu nggak gampang, kayak gituin. Ya, jadi untuk mengubah kamu itu memang butuh proses. Dan kalau kita mencapai titik, adik saya sengaja begini. Coba kamu kenal siapa yang pernah kamu kenal di masa kecilmu? Siapa? Dia lihat saudara, tapi tidak mau dijelaskan siapa. Dia menangis, orang itu di belakangnya tuh saudara ada iblisnya. Jadi orang itu di neraka dihajar, dihabisi oleh setan-setan yang bertanduk saudara. Enggak menakuti, benar ini. Di sana banyak meraung-raung, tangannya begini. Itu masih ada neraka saudara, neraka yang terdalam. Ya, itu mungkin itu banyak yang sudah mengenal Tuhan, arti kata terlebih hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang harus bertobat benar-benar. Ya, sedih sudah sampai menangis sampai dia nggak berhenti. Ada mungkin 1 jaman ya. Saya sengaja nanti Pak habis itu kasih lihat di Yerusalem seperti apa. Kosong banget, kosongnya itu. Ya itu saya bilang. Tapi dengan gitu kamu tetap rendah hati, nggak boleh sombong. 5 hal itu harus dilakukan. Ingat saudara, ya ingat, sudah punya penglihatan sombong? No, Tuhan tidak mau seperti itu. Bahkan titik mempunyai rumah di sorga yang dikatakan tempat Tuhan itu kasih tempat kayak gini. Jadi kita yang ngebangunnya, gitu loh maksud dia. Ya, jadi bangunan kita, apa yang kita telah lakukan, ke-7 hal yang dilakukan oleh kita di dunia ini. Yang pernah saudara tahu 7 hal itu apa? Coba saudara. 1, yang kencang suara. Yang kencang suaranya. Banyak memuji dan menyembah Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. 2, berdoa. 3, membaca firman. 4, bersaksi. 5, memberi perpuluhan, mengembalikan apa yang menjadi milik kita. Tidak boleh mencuri. Kalau mencuri akibatnya ada nggak? Hah? Jangan enak-enak bilang pendetanya kaya. Nggak ada pendeta kaya. Ya, ini namanya utusan Tuhan, dipercaya Tuhan. Ya, bukan memaksa saudara untuk memberi untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan itu baik. Tapi Tuhan bilang jangan mencuri milikku. Apapun itu. Ya.
Bukan pendeta ini ngomongnya kok gitu-gitu terus ya. Kalau tidak diingatkan, manusia banyak lupa atau pura-pura lupa. Nah, ini saudara, ya, benar nggak Pak Wayan? Banyak orang lupa, pura-pura lupa. Kasihan perpuluhan ya. Oh, kasihan apa? Kasihan uangnya pakai perpuluhan. Apa Pak Wayan kencang? Kasihan uangnya pakai perpuluhan. Oh, ada yang bilang, Pak Wayan bilang katanya, ada orang pasti bilang kasihan mengasih perpuluhan. Tuhan tuh justru kasihan sama saudara. Puluhan lu berapa sih? Kata Tuhan. Karena terlalu banyak Aku kan. ngasih kamu banyak. Kenapa kau kasih perpuluhannya seper-sepuluh tuh berapa? Seper-sepuluh tuh berapa? 1 juta jadi 100. Itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk saya kaya. Loh, kaya itu kita punya mata, punya hidung, punya telinga, benar nggak? Benar. Itu kaya. Kalau dia lumpuh itu nggak kaya, benar nggak? Iya. Kalau kencot itu kaya nggak? Nah. Nggak kaya. Ingat saudara, siap bangunan itu diri saudara sendiri, bukan kami. Kami sudah banyak menabur dengan firman Tuhan, banyak menabur kesaksian, banyak menabur wejangan, ya. Apalagi, ya. Saya memang suruh kamu lihat, saya nggak mau kata ini rumahku bagus, kata ini rumahku bagus. Coba cari rumah saya, di situ ada nama saudara, sudah ada nama. Ya, jangan, bukan saya suami istri ada berdua di situ, enggak. Jadi masing-masing. Ya. Kok rumah kecil-kecil itu tapi mau ada di situ? Cari aja dulu lagi ke sono. Pak, ajak dia ke sana. Dibawa di dalam nama Tuhan Yesus dibawa. Hah? Kaget dia. Nah, untuk menghasilkan rumah besar itu yang berkilauan, ya, emas kita gantung di sini, nih, di kuping. Benar nggak? Tapi di sana rumah emas, saudara, luar biasa berkilaunya, lebih dari emas di dunia. Wih, Mam, gede ya Mam. Kamu belum lihat punya L, rumahnya seperti apa? Belum lihat punya Dad, itu bisa lebih besar. Itu sampai patokan saya aja, cukup. Biar kamu lihat saya punya. Jadi setiap kata-kata saya bukannya berasal dari saya. Itu Roh Kudus yang boleh bekerja dalam hidup saya. Ya, saya bilang gitu. Kamu mau maju atau mau mundur? Saya gitu. Kalau mau maju, maju. Terus maju, apapun itu tantangan kita. Amin. Jadi soal penglihatan itu yang murni dari Tuhan itu bisa kita rasa. Itu dari Roh Kudus seperti apa? Itu dari link seperti apa? Itu tahu semua. Karena kita hambanya, terlebih Pak Pendeta ini ya, dia ada karunia-Nya, memang Tuhan taruh seperti itu. Ya. Jadi kita belajar, jangan gini. Enggak lah, pendeta itu. Nanti sebentar ngomongin pendetanya. Jangan salah saudara. Saudara ngomongin kami, bukan ngomongin kami, tapi sama dengan siapa yang berperan ganti kita. Di Keluaran 14, anak kecil pun tahu. Benar Kak Kevin? Keluaran 14? 14. Oh, amin ya. Puji Tuhan ya. Anak Pak Wayan kecil-kecil sudah, anak Ibu Dewi semua ini sudah saya lihat ya dilatih untuk baca firman Tuhan. Ya, karena itu bekal untuk mereka ke depannya. Bukan karena kekayaan. Kekayaan itu adalah firman Tuhan yang nomor 1. Kalau duniawi baru nomor 2. Untuk anak-anak kita. Benar nggak? Kalau tanpa ini nomor 1, hancur hidupnya saudara ke depannya. Firman Tuhan harus ditahun kepada anak-anak, disuruh dibaca secapek apapun sampai ngantuk deh gitu saudara. Saya lihat ya di videonya Pak Wayan itu sampai tidur tuh anaknya yang kecil. Kasihan, Tuhan tahu anak itu udah kerinduan tapi tidur nggak masalah karena anak baru berapa tahun. Jangan aja orang tua yang tidur nyender sampai gini. Nanti kalau sudah amin orangnya sudah selesai, sudah dibawa Roh Kudus ya. Anaknya seenaknya saudara. Jadi gitu. Jadi kalau saudara mau pengen punya rumah di surga, lakukan yang 7 hal. 5 hal juga yang saya tadi bilang itu harus dilakukan. Kalau masih ada kesombongan, keamarahan, keemosian, iri hati, benci, apalagi semuanya tuh. Tidak jujur. Itu harus dilepas dalam hidup kita. Pasti semua apapun dalam hidup kita ini akan lepas juga saudara. Amin. Berkat Tuhan langsung mengalir. Kalau banyak duit sakit bagaimana rasanya? Nggak enak. Nah, enak Bu, jalan-jalan. Ibu ini sehat terus ya. Amin ya. Senyum-senyum aja ya. Puji Tuhan. Walaupun dia jual apa? Es teh. Ya, itu luar biasa. Biar es teh juga kan lumayan ya. Yang penting saya bisa mangan, ngono ya. Nah,
Nah itu saudara, ya jadi kita belajar di situ. Ya, jadi omongan kesaksian itu bukan omongan kosong, tapi itu benar-benar saudara. Ya, siapa namanya Frankie? Ya, kita harus belajar bagaimana kita melihat surga neraka. Semua itu ya dibereskan hidup kita. Pasti bisa lihat. Nah, contoh nih kemarin saya ada kedatangan orang, memang orang Kristen. Ya, dia baru Islam masuk Kristen, tapi sayang saudara dia udah umur sama saya sama 57 tahun. Dia bilang apa? Bu, saya ini punya penyakit mah sudah tahunan. Saya heran, saya sudah jadi anak Tuhan. Saya sebelum jadi anak Tuhan, saya suka nyembuhin orang. Jadi waktu dia muslim masih nyembuhin orang. Dan saya bisa sembuh, saya pakai sakit sembuh. Saya diam aja saudara. Terus Pak, bagaimana? Ya sudah itu. Nah, Ibu tahu, saya bingung. Kenapa saya sakit setiap jam sekian, harinya tepat hari itu. Dan saya juga mau diangkat sebagai pelayan Bu, sebagai penopang. Tapi saya tidak mau, karena saya belum siap. Hidup saya perlu dibereskan Ibu, katanya. Saya bingung menjadi itu, padahal saya nggak kenal saudara. Terus Bapak gimana? Ya saya punya istri itu, maaf ya Bu ya, tidak tahu diri juga. Kenapa dia Kristen duluan daripada saya? Tapi kenapa dia yang begitu katanya? Malah masalah maaf ya Bu ya, istri saya kerja di Dupa. Di Dupa itu jual-jual Dupa itu loh. Gajinya 2 juta. Saya disisipkan untuk Tuhan tuh Bu, 1/10-nya katanya di situ. Di satu kotak. Tiba-tiba karena nggak punya duit, nah, suami ini tukang elektronik tuh betul-betul ini tuh apa TV apa. Kan nggak punya duit, istrinya bilang begini, Pak, tolong ya pinjamkan uang. Loh, aku ono, kata bahasa Jawa, 60.000. Terus maksudnya kamu apa? Saya pinjamkan dulu uang. Jangan diotak-atik gitu perpuluhan katanya. Dia bilang, enggak Pak, nanti saya ganti pas nanti gajian. Diambil kan sama dia. Ya wes lah, ambil. Karena sayang sama istrinya juga. Sebenarnya enggak sayang istri tau. Diambil lah 50 ini disisakan 10.000. Dia bilang, Tuhan ampuni saya. Saya yang sudah mengenal Tuhan baru saja. Yang istri saya sudah tahunan dari lahir mengenal Tuhan, kenapa jadi begini? Kayak gitu. Ampuni saya Tuhan. Nah, itu ada akibat saudara. Dia punya, ini kesaksian benar saudara, saya nggak bohong. Nanti sekali waktu orang akan datang. Dia bilang begini, saya biasa perbaikin elektronik sana sini, ada aja Bu pendeta. Tapi kenapa saya kok sulit sekarang? Saya kok malah sukar untuk bekerja. Terus saya dari mana makan? Di mana saya harus cari uang? Akhirnya ada yang ingatkan saya, ternyata saya salah sama Tuhan. Itu masalah perpuluhan nomor 1. Jadi dia akhirnya apa sama istrinya? Karena dia gini, sebelumnya diambil lagi 10.000 sudah sama suaminya. Habisin sekalian katanya, jadi 60.000 kan? Itu salah. Di situ Tuhan marah sama dia mungkin ya, sama si bapak ini. Di situ dia belum sadar saudara, belum. Tapi setelah kemudian dia merasakan, akhirnya dia utang sana, utang sini saudara. Ya, masuk di kami juga gitu. Boleh nggak Bu pinjam uangnya 300? Saya bukan masalah mau pinjam uangnya. Saya bilang, ya kalau saya ada berkat Pak, saya sebenarnya nggak mau pinjemin, saya juga kasih aja. Tapi kalau saya nggak ada berkat, saya tapi usahakan nanti saya adalah, walaupun mungkin perlu sekali, tapi ini perlu sekali. Ya setelah itu dia bilang ini, ya Bu saya malu di sini sebetulnya malu. Dia bilang nggak usah Pak, nggak usah malu Pak. Kita semua bersaudara di dalam Tuhan. Saya nggak pernah cerita sama orang, itu pinjam uang saya, nggak pernah. Saya nggak mau seperti itu. Saya bilang, ya apa yang ada pada saya itu milik Tuhan. Jadi saya kalau memang ada, saya bantu Bapak. Ya, akhirnya sudah disadar di situ saudara. Ternyata jadi seorang pelayan itu tidak mudah ya Bu ya. Untung saya nggak mau jadi penopang Bu. Kenapa? Nah, diri saya belum beres, masih mencuri milik Tuhan. Bagaimana tuh? Kata dia bilang. Terus isi saya masih suka kadang-kadang egois, marah, dia bilang gitu. Gimana saya Bu? Dia bilang gitu. Ya Pak, namanya kita manusia tuh pasti adalah salah. Tapi Bapak perbaikin aja lah dikit-dikit. Nanti pasti Tuhan akan tolong Bapak. Tuhan akan bukakan segala sesuatu. Dia cerita keceletukan saudara. Saya punya pendeta di Jawa. Saya pikir Bu, dengan kondisi corona ini bukan semakin mendekat sama Tuhan melayani. Jadi dukun Bu. Hah? Maksudnya apa? Jadi dukun? Ya dia minta karunia. Hah? Karunia?
Karunia dari dukun, iya. Jadi yang sakit sembuh, iya sakit sembuh saat itu. Dia itu berikutnya sakit lagi. Dia bilang gitu Pak. Iya. Walah baguslah kata. Tambah dihajar sama Tuhan sampai begitu ya. Maaf ya Pak ya, saya berani begini karena dia sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Dia sudah tahu memberitakan Injilnya. Jadi jemaatnya berantakan saudara. Ya, dia ingin jadi dukun aja menghasilkan uang untuk makan. Itu hamba Tuhan yang enggak benar. Sedih saya. Langsung sedih saudara hati saya. Di situ ada mantu saya saudara. Ya. Hah, jadi dukun? Sampai saya gitu saudara. Sambil, hah? Apa Pak? Jadi dukun? Hah? Aku bilang, hah? Nggak punya karunia? Nah ini Pak, saya pernah dapat lagi Pak info juga. Banyak pendeta gelar ini. Ternyata bukan pendeta full Tuhan. Pendeta ece-ece. Tahu nggak ece-ece? Gue bilang, pendeta yang main masih banyak dosa, ke satu. Pendeta yang masih main dukun. Ah, itu dia Pak. Tadi itu. Ya bengong aja saudara. Itu ya Bu ya, ternyata ya Bu ya. Emangnya Tuhan kita tuh Tuhan yang ece-ece, bukan tuh. Tuhan kita itu Tuhan yang bukan Tuhan yang mati. Kalau yang Tuhan mati malah buat apa kita sembah-sembah? Itu saudara. Jadi kita banyak perbaiki hidup kita. Ya. Pendeta aja bisa. Karena pendeta itu manusia, tapi sudah tahu firman Tuhan, sudah memberitakan firman Tuhan. Bilangnya katanya manusia, emang kita manusia, tapi kita punya hati. Ya saudara, jadi hal itu sudah biarlah kita pada pagi ini, ya saudara, walaupun kita hanya 2 minggu sekali ya saudara, maaf saya katakan 2 minggu, bukan saya maunya saya, tapi arti kata saya juga berbicara sama suami saya, supaya kita tuh misalnya ada perbaikan dalam hidup kita. Jadi arti kata gini, walaupun kita tidak ketemu seminggu 2 minggu, ya, tapi mungkin sudah meminta doa, silakan doa, ya, arti kata memperbaiki hidup, koreksi. Apa sih salah saya Tuhan? Mau punya rumah, jangan bilang saya sudah punya penglihatan rumahku besar di surga. Nggak ada saudara. Boro-boro bangunannya aja masih begini saudara. Hah? Oh di hutan, di bedeng, tidur bersama. Mau saudara kayak gitu? Mau tidur bersama-sama sama orang? Kita biarlah punya rumah sendiri. Jangan nikmatin dunia aja. Dunia memang rumah bagus ya. Ya, walaupun rumah saya hanya kos ya, nggak apa-apa. Tapi damai sukacita itu ada. Yang penting saya punya rumah di surga, indah. Amin. Makanya raihlah, kejarlah Tuhan. Jangan kejarlah money. Money adalah nomor 2. Ya, jadilah semangat ya, Frankie. Ya mungkin Frankie banyak belum tahu, biar nanti Denny tolong kasih kesaksian apa yang Denny saya rasakan, Pak lihat atau siapa Wayan kayak Pak Wayan atau Yudi, lakukan itu untuk Tuhan, itu pekerjaan Tuhan loh. Jadi lakukan apa aja untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya di sisa hidup kita ini, tahu kita mati kapan? Hehe, nggak tahu. Benar nggak ini? Jadi yang atur semua tuh kita tahu kita mau sakit parah. Jadi kita makanya kita bersiap-siap, banyak baca dan lakukan. Bagus, dan lakukan. Benar? Yang dikasih karunia jangan merasa sombong. Harus banyak baca. Walaupun banyak ujian harus dibaca. Yang menguatkan kita siapa? Tuhan. Pendeta? Tidak. Hah? Tidak. Pendeta juga manusia. Pendeta hanya untuk mendukung saudara, ya, mencapai titik akhir kita kepada Tuhan. Ya, jangan berani bersumpah-sumpah pakai Alkitab, saudara. Ini nggak boleh. Ini buku, tapi ini ada kuasa yang besar. Ya, jangan berani nyumpahin anak kita pakai ini. Ya, anak kecil. Jangan saudara, kalau yang sudah besar dia udah tahu kebenaran macam-macam. Kalau sudah dia bengkungnya udah kelewatan, itu mungkin masih bisa tanya dulu sama Tuhan. Bolehkah saya pakai Alkitab? Jadi Alkitab ini tidak boleh dipergunakan kata Tuhan juga tidak boleh dikit-dikit Tuhan Yesus. Ada apa-apa Tuhan Yesus. Nah kecuali lihat setan, Tuhan Yesus tolong dalam nama Yesus. Nah itu bisa. Mau celaka juga darah Yesus itu boleh.
Jangan dikit-dikit ada apa Tuhan? Darah Yesus. Darah Yesus. Kita mama jadi darah ses. Darah ses. Tahu nggak ses? Ya, tidak boleh seperti itu saudara. Ya, jadi kita mau belajar untuk meningkat kepada Tuhan. Saya juga sama. Kenapa dia bingung? Rumah saya bagus dan indah. Ya karena proses. Dari orang kaya katanya di dunia ambruk. Ya, proses. Sakit, proses. Apa lagi? Belum itu aja, ada lagi proses lagi. Setahun menderita. Nggak ada beras sedikit pun saudara. Itu proses. Tapi ada orang yang masih peduli di dalam kehidupan kita. Ya, mempedulikan kita. Bawa beras hanya 2 kilo, 3 kilo. Itu proses buat kita. Saya berani ngomong ini karena saya sudah setiap proses itu lewati, langsung kita ditaruh bangunan kita di sana di sorga. Amin. Amin. Jangan lesu. Soalnya dikasih uang receh-receh pasti nangis darah deh. Hah? Nangis darah nggak dikasih uang receh-receh yang tepean, dikumpul-kumpul. Nih, bawa sana beli makanan, pasti semuanya akan nangis. Dan tidak punya apa-apa. Apalagi punya anak masih sekolah. Sedih nggak saudara? Itu harus kita belajar mengucap syukur sekarang ya. Belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Kalau Pak Pendeta nggak tahu mau Pak Pendeta, tenang aja. Aku udah lihat, tapi mata Tuhan. Ya. Jadi kita pada hari ini, karena kita bukan seorang malaman tidak lamanya, karena kita istilahnya 2 minggu sekali saudara. Jadi berjumpa 2 minggu lagi, saudara harus persiapkan diri juga. Jangan tidur ya kalau ya, harus bangun, tetap berdoa. Amin. Nanti saya SMS saudara satu-satu. Saya bisa lihat saudara, ada kata yang sungguh-sungguh, apa yang mereka doa dengan keadaan, ya semangat. Besok pasti dapat pekerjaan. Gitu. Sudah kerja. Amin. Sudah kerja. Oh, haleluya. Sudah 3 hari. Bekerja di mana? Hah? Bali Teknik. Enggak apa-apa. Ya. Bermain nasi lah ya. Berarti dia ada satu. Bermain nasi. Bersihin AC. Amin. Ya puji Tuhan ya. Ya puji Tuhan lah ya Pak Yudi. Walaupun sudah dirumahkan mau dikatakan apalah ya, tapi kita percaya kalau kita dekat sama Tuhan, melakukan 7 hal, melakukan 5 hal itu lagi tambahan, kita akan diberkati. Datang ke sini mau cari berkat atau mau cari apa? Oh, dia ini doang. Beribadah ini mau cari apa di sini? Mau cari Pak Wayan? Ya. Mau cari tuh? Tuh jauh-jauh tuh, berdua itu, ya di daerah saya. Itu bagaimana dia jauhnya kayak gitu, saudara, kondisi dia kurang enak badan. Tapi dia kesini mencari siapa? Bukan cari Pak Pendeta, cari tuh Tuhan ya. Oh iya, namanya Oi. Ya. Oi. Oh iya. Ya, jadi ini saudara, pada siang hari ini, mulai siang setengah 10, supaya kita firman Tuhan, kita mengadakan perjamuan, saudara lepaskan ya. Ingat ya, kalau saudara mau ditolong Tuhan, lepaskan pikiran-pikiran yang 5 tadi, sama yang pikiran yang tidak baik, akar pahit, buang, kebencian, buang. Boleh kita marah atau apa, boleh, asal kita buang, saudara. Ya jangan besok marah-marah lagi, ya. Jadi harus sukacita. Ayo kita nyanyikan karya terbesar dalam hidup. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku
Yesus engkau karya terbayang berdoa maju ke depan. Haleluya. Yang selamatkanku. Terbayang berdoa maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Benar Bapak, Engkau yang Engkau muliakan. Kami akagumi itu telah diciptakan dan hamba mengucap syukur pada Engkau sehingga hamba ada Haleluya. Bapak Engkau jauh berjemaah ini Engkau yang baik Tuhan, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan, Kau baik Tuhan. Engkau baik iman hamba Tuhan, walaupun ada apapun ya Tuhan, benar percaya Tuhan. di dalam nama Tuhan siapa bisa melewati semua Amin Tuhan. di dalam nama Allah yang hidup Amin. Amin Tuhan Yesus Bapak, jadikanlah hamba dan semua Ya mai kada si ini Jesus yang kada mau kada mata jadikanlah kada teladan seperti Engkau Bapak yang penuh kemalam Ya Allah kada mau kada masih kada ajari yang selalu dan berdiri dan juga semangat juga Ya masih kada kada masih kada kami juga Pak Terima kasih Tuhan lebih lagi Bapak dan urapi dan lebih lagi Bapak sehingga nama itu akan diterima Bapak. Terima kasih Bapak, biar hari Tuhan Rafa Gembala dan membimbing dan keluarga dan jemaat sehingga bertumbuh imannya kembali. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan urapi lebih Bapak. Terima kasih dan semua doa hamba dikusnahkan dalam Amin. Terima kasih Bapak segala dan hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, pada kesempatan di pagi menjelang siang hari ini ya, kita akan berbicara satu kebenaran firman Tuhan. Kalau tadi kesaksian-kesaksian, kemudian juga kita melihat doa-doa kita, kemudian penyembahan kita ya. Kemarin ketika istri saya sama cucu saya dan anak itu ke pantai, kemudian juga pergi bergabung kudus, saya di rumah ya, tiba-tiba ya saya lagi coba berpuasa, tapi nggak tahu ya, tiba-tiba saya merasa ya tidak mudah ini, mungkin kita nggak tahu ya, waktu yang mungkin nggak lama kelihatan ini ya,
Saya terasa ketika itu ada satu pujian dinyanyikan, saya nangis loh. Biasa saya tidak bisa nangis walaupun kesulitan apapun, saya tidak pernah mengeluh begitu. Tapi saya nangis terseduh-seduh. Tuhan, saya rasa tidak tahu di suatu waktu nanti mungkin lagi kita hilang. Saya tidak tahu, bisa saja kita mencapai sempurna dalam Tuhan hilang. Kalau orang dunia berusaha segala macam, bukan karena itu. Kalau kita berarti waktu Tuhan tidak lama lagi. Dari situ saya sudah sebutkan seumpama, saya pikir gimana kalau saya hilang, istri saya, anak saya, segala macam. Tapi saya minta supaya mereka juga dicabut. Nah, oleh karena itulah marilah kita sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Waktu Tuhan tidak lama, saya tidak tahu ini kapan, tapi mungkin tidak berlama-lama. Karena kita lihat COVID ini tanpa Tuhan tidak bisa selesai katanya. Karena apa? Diselidiki ini dia bermutasi. Bermutasi artinya tuh dia bisa berubah. Maka bingung. Berubah terus gimana? Waktu lama lagi nih, gini muncul lagi kapan? Hanya kekuatan Tuhan yang sanggup melenyapkan dan virus. Makanya bersandarlah. Ya, firman Tuhan bilang pada kekuatan Tuhan, bukan pada kekuatan kita. Mintalah hidup menurut roh, bukan menurut daging. Kita baca saja dalam Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26 berbunyi demikian, judulnya berikutnya hidup menurut daging atau roh. Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah pergaulan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persidangan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hal nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila-gilaan, dan kita saling menangkap dan saling mendengki. Belajar hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Hidup di dalam roh. Nah, kalau kita baca ayat pendukungnya, kalau di dalam Zakaria 2 ayat Zakaria 4, Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Zakaria itu sebelum Matius ya. Sudah Maliaki, Zakaria. Zakaria 4 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Nah, sekali lagi kita baca peneguhannya lagi di dalam Keluaran ayat yang ke-13, ayat yang ke-21. Keluaran 13 ayat yang ke-21. Keluaran 13 ayat yang ke-21 berbunyi demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, kita diajar untuk hidup menurut roh Tuhan. Jadi Allah sendiri itu kan roh. Nah, kita berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Diajarkan tadi dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 tadi sampai ke-23 sampai 26 itu jelas sekali. Nah, kita jauhilah hal-hal yang demikian. Tidak ada manfaat kalau kita hidup terus
untuk seperti itu. Ya. Mungkin masalah lalu Anda, saya tidak tahu begini dan begitu, tapi jangan terus seperti itu, berubahlah mulai dari sekarang. Nah, namanya orang bertobat, yang bertobat itu saya udah kasih tahu ya, kalau cuma begini, dulunya misalnya umpama, saya itu mencuri umpama, dulunya itu, pada kesempatan ini, ambil sesuatu yang negatif. Nah, tapi kalau bertobat, bukan hanya bilang, saya sudah bertobat. Kalau sudah benar tuh, saya bertobat, bawa itu, kasihkan ke orang. Yang apa yang kita sudah sulit buat itu, kita berubah total. Jadi ada satu tindakan yang luar biasa. Itu yang benar seperti itu. Ya, bukan sekedar saya ya, enak dong kalau gitu. Tapi berbalik arah cepat saja berbenah. Nah itu yang pertobatan yang sebenarnya seperti itu. Saya sudah bertobat, tidak merokok. Sudah, jangan lagi merokok. Bahkan melihat pun tidak mau. Jangan menyentuh pun tidak mau lagi. Nah itu yang benar. Saya bertobat dari minuman keras, yang melihat lagi botol pun tidak mau lihat. Kalau melihat mau mual malahan. Nah itu yang benar seperti itu. Dia berubah dari segala hal-hal yang tidak layak, tidak berkenan kepada Tuhan. Waktu Tuhan sudah dekat waktu itu. Contohnya begini ilustrasinya. Ada seorang petani, kakek-kakek, dia diberi jam tangan istimewa dari istrinya. Satu kali ketika dia sibuk bekerja di kandang daripada sapi, kandang itu besar, kandangnya, kandang kuda, tiba-tiba dia pulang dengan kesel hati, mana jam tangan saya, sudah sehari nggak dapat jam tangan saya. Terus ada anak-anak di sekitar situ main di pekarangan. Anak-anak, carikan jam kakeknya, ramai-ramai mereka tahu, dibuat sama semua, dibuka-buka dari gerami-gerami itu, tidak dapat juga. Ada anak satu, tinggal. Dia bilang, kenapa teman-teman, kalian tuh macam kecewa dan segala macam, jerit-jerit. Oke, saya cari katanya. Nah, anak itu masuk, dia perlu waktu setengah jam. Kalau yang tadi kan jerit-jerit satu, dia tenang. Akhirnya dia bawa keluar, dia kasih ini nih, jam tangan sudah saya temukan. Kenapa dia bisa temukan anak itu? Karena dia apa? Duduk tenang. Dia tenang, dengar. Kan suara jam itu kan, kalau ribetnya kan bisa dengar. Tapi dia kalau dia diam, jelas. Sama dengan kita. Ketika kita ada permasalahan, ada kesulitan, kita lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Tidak begini. Itu sudah keputusan. Kita nggak tahu kehendak Tuhan. Akhirnya kita banyak buat salah jalan. Akhirnya kita banyak buat salah keputusan. Tuhan mau supaya kita, kalau ada permasalahan, ada hal apapun, Tuhan supaya kita lakukan, supaya kita kerjakan, bukannya kita sibuk salah sibuk. Saya dikerjakan kalau itu nggak apa dikerjakan, bahkan bukan petunjuk Tuhan. Belum tentu bakal petunjuk Tuhan. Karena kita ketakutan, karena ketakutan luar biasa. Ambil aja serobot kerjaan, contohnya malah petaka terjadi. Jadi jangan cuma minta Tuhan, dulu di bawah Tuhan tenang. Nah baru kita lakukan setelah Tuhan kasih kita apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Tuhan mau seperti itu, bukan maunya kehendak sendiri, pikiran sendiri, apalagi perasaan sendiri. Minta petunjuk Tuhan. Nah begitu juga dengan firman Tuhan tadi yang pegang. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, itu kita akan merasa enak, sukacita dan sejahtera. Makanya kuncinya itu semua itu ada dorongan membuat kita untuk rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Itu membuat kita nyaman. Kalau doa itu jangan lagi rame-rame, ya tidak enak. Betul? Bagaimana kita fokus konsentrasi? Karena doa itu adalah hubungan kita dengan Allah. Kenapa harus doa dan baca firman? Begini jawabannya. Kita pertama-tama usahakan baca firman Tuhan. Baca firman itu artinya apa? Tuhan yang berbicara kepada kita, kan firman Tuhan itu berbicara banyak. Jangan ini, jangan itu, segala macam. Harus begini dan harus begitu. Nah, baru sudah selesai pujian beriman, kita baru berdoa secara khusus kepada Tuhan. Artinya sekarang Tuhan akan mendengarkan keluh kesah kita, permohonan kita, permintaan kita kepada Tuhan. Jadi ada hubungan komunikasi. Jadi jangan cuma doa saja atau baca firman saja, usahakan doa, baca firman, doa. Itu akan lebih enak rasanya. Ya. Jadi
hadirat Tuhan itu benar-benar nyata. Tuhan berbicara bisa melalui firman, tidak selalu hei Denny, tidak segitu, tidak juga. Pasti kadang-kadang diingatkan firman Tuhan. Ataupun kalau nggak diingatkan itu ada ayatnya begini, jangan kau begini. Tidak lepas dari itu, karena semua itu sudah ada di sini. Tuhan tidak akan melampaui, karena firman itu adalah Allah sendiri. Jadi marilah kita supaya berpatokan kepada kebenaran firman Tuhan. Ingat, hati-hati kita dalam menempuh kehidupan ini. Jangan sampai salah langkah karena kita tergesa-gesa tidak menurut pimpinan Tuhan, tapi menurut maunya sendiri. Ini berbahaya, Bapak. Berbahaya. Kita nggak tahu waktu Tuhan kapan. Sekarang kita harus bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Ini saya nggak perlu jelaskan lagi, jangan berzina, jangan segala macam. Sudah tahu kan dibaca itu detail. Kita harus hidup menghasilkan buah-buah. Buah-buah itu harus ada di dalam kehidupan kita. Itulah karakter Kristus. Penting kita. Tuhan tuntut buah. Karena dari buah itu apa? Buah itu karakter. Karakter itu akan berbicara tentang kekekalan. Karakter Kristus, kita punya karakter nanti surga seperti itu. Tapi kalau kita punya penglihatan segala macam, ketika di surga ya tidak perlu lihat lagi, betul? Karena sudah mata dengan mata, bertatapan muka dengan Tuhan. Tidak perlu dilihat apa lagi, maksudnya dilihat lagi. Ya itulah berhadapan sama Tuhan, tidak perlu lihat lagi, lihat segala macam. Kita tidak perlu lagi apa lagi. Menyembuhkan di sana sudah orang sehat. Di surga tidak ada lagi yang begini pincang-pincang atau sakit-sakit, tidak ada. Di surga itu sudah sempurna. Orang di sini semua bergigi yang benar, semua wajahnya sempurna, tidak lagi sakit penyakit, tidak lagi penderitaan, tidak ada lagi keluh kesah, tidak ada tangisan. Di sana paling di sana apa? Penuh sukacita, mengucap syukur, dan mempunyai karakter seperti karakter Kristus, karakter ilahi, karakter Allah. Itu yang Tuhan kehendaki supaya kita hidup dalam kebenaran. Buah-buah roh itu ada: kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, pengendalian diri. Itu ada dalam kehidupan kita. Makanya mari Bapak Ibu, waktu Tuhan sudah tidak lama. Kita nggak tahu kapan pun bisa terjadi, karena tanda-tanda sudah menunjukkan banyak perkara-perkara yang sulit diprediksi zaman sekarang. Hanya minta pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan. Makanya jangan sia-siakan waktu kita. Tuhan gampang mau pada penyakit Tuhan sembuhkan, tak ada masalah. Sakit apapun Tuhan sanggup menyembuhkan, memulihkan. Maka saya tetap selalu bawa dalam doa Tuhan, jemaat saya jangan ada penyakit virus corona Tuhan, atau penyakit demam berdarah atau mati Tuhan jauhi. Dan tetap saya juga berdoa Tuhan buat Bali, supaya Bali juga ya dipulihkan, baik dari virus ini, kemudian juga ekonomi kita doakan, begitu juga Indonesia kita doakan. Tuhan menghendaki, bukan kita mengutuk, menyumpahi, tidak ada. Tuhan tidak mau dengar doa kutukan, sumpah itu. Harus mendoakan orang-orang yang perlu diselamatkan. Kita kerjakan keselamatan. Makanya 7 hal itu penting kita lakukan. Kewajiban kita itu 7 hal. Kalau kita tidak lakukan kewajiban kita tidak punya hak nanti. Terus mau masuk surga diberi tempat seperti ini, dikasih ini tempat di tanah, sebidang tanah. Ya kamu kerjaan sendiri untuk mendapatkan bangunan seindah seperti apa. Kalau kamu banyak menghasilkan 7 hal tadi, tanahnya semakin luas, bangunnya semakin besar, bermegah, emas, berlian segala macam. Itu bukan omong kosong. Semua orang yang sudah pernah terizinkan dan bawa ke dalam kerajaan surga atau neraka bisa lihat sendiri. Ya. Makanya di sana kita bisa lihat Tuhan kasih penglihatan-penglihatan yang dahsyat di akhir zaman ini dengan tujuan apa itu? Itu sesuai dengan firman Tuhan, dia namanya itu special revelation. Jadi Tuhan singkapkan di akhir zaman itu untuk membuktikan bahwa Allah itu benar-benar sempurna dan dahsyat. Surga neraka itu bukan khayalan, bukan imajinasi, bukan apalah orang bilang itu untuk pelarian segala macam. Bukan, itu adalah satu tempat yang maha kekal. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara waktu saja. Waktu yang sebenar, real, waktu yang nyata itu adalah di kerajaan surga. Kalau kita di sana tidak perlu lagi hari-hari.
tidak ada jam, tidak hari, menit, tidak butuh. Itu kan karena masih bumi berputar. Kalau di sana sudah kekal sempurna, tidak terbatas pada ruang dan waktu. Kita kekal selama-lamanya. Makanya orang yang sudah ke sana, ketika Tuhan izinkan dia dibawa, rata-rata tidak mau pulang, betul kan? Beberapa kali mau di sana terus enak. Bahkan seorang hamba Tuhan dulunya seorang, dia bertobat, dia terima Yesus, ketika dia bawa ke surga, Tuhan aku di hadapan paling ujung aja dapat, dan tidak mau pulang, karena sudah enak. Tapi dia bilang tidak bisa balik juga. Makanya mulai dari sekarang kita haruslah hidup di dalam roh, menurut roh, bukan menurut kedagingan tadi, yang 5 hal tadi. Karena kita sebenarnya Allah mengasihi, Allah itu tidak, setan itu sebenarnya tidak gampang masuk dalam diri manusia, kecuali ada 5 hal tadi minimal itu. Kesombongan itu kan karena kita buka celah. Iblis bisa masuk kalau kita buka celah. Iblis tidak akan bisa masuk ke manusia. Misalnya saya masukkan sensena aja, tidak bisa kalau tidak ada celah. Karena ada celah, celahnya apa? Sombong misalnya kita. Apalagi misalnya kita suka iri hati, kita suka apa? Marah-marah. Terus apa lagi? Tidak jujur atau bohong. Terus apa lagi? Munafik. Terus apa lagi? Iri hati, dengki, dan segala macam. Nah, mulai masuk. Udah muncullah nanti yang namanya iblis segala macam, itu iblis kesombongan segala macam, segala macam. Nah itu makanya kita harus jangan buat itu di hati dan pikiran kita, pikiran Kristus, serahkan kepada Tuhan supaya kita punya hati dan pikiran seperti Kristus. Jangan pikiran manusia, dunia terus. Aduh Tuhan, saya ini begini, saya begini. Memang kita harus bekerja, ya harus bekerja, karena kita masih hidup dalam dunia ini. Tapi kita tetap bersandar berserah kepada Tuhan, selalu hidup berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi jangan sia-siakan waktumu, waktu yang sangat singkat ini. Di hadapan kita ada perjalanan hidup. Kita siapkan hati dan pikiran kita, minta Tuhan sucikan, kuduskan, supaya kita layak makan tubuh dan minum darah Tuhan. Sebelumnya untuk tugas maju. Ya, semuanya bisa duduk atau bisa duduk aja, kita berdoa. Kami akan senangkan darah Tuhan, makan tubuh dan darah Tuhan. Layakkan kami manusia berdosa, Tuhan ampuni segala dosa kesalahan kami. Supaya ketika kami makan, bukan menjadi kutuk, tapi menjadi berkat. Bukan membuat kami lemah, tapi menjadi kami kuat. Bukan kami menderita, tapi kami senang, merdeka. Kami mengalami sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan, dan hidup dalam keberkatan anugerah kasih-Mu yang luar biasa. Bahkan yang sakit itu akan mengalami mukjizat yang terikat oleh kuasa Tuhan. Mereka akan lepas dari tahan oleh karena apa? Tubuh dan darah Tuhan. Maafkan di sini ketika dimakan ini. Amin. Ada power, kuasa otoritas Tuhan. Urapi Yesus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, mereka mensyukur Tuhan, mereka mensyukur Tuhan, mereka mensyukur Bapa. Ini menjadi tubuh dan Amin. urapi. Amin. Amin. Siapapun, semua jemaat di tempat dia makan. Amin. Benar. Sehat. Ditutup berkat itu Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, hamba ini juga seperti di jamaah, tapi juga kami kami semua siap untuk makan
tubuh dan meninggal Tuhan kesehatan yang benar. Bukan ditutup di dalam nama Amin. Yesus. Ini kebesarannya terbesar. Hati yang mulia hanya kau temukan di dalamku, Yesusku. Ini Brian. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Saya ulang balik berdiri. Kaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Semua berdiri ya. Semua berdiri. Di tangan kanan kita roti, yaitu tubuh Tuhan. Tangan kita anggur di atas kepala. Seperti pujian dari karya terbesar, yaitu harta kita yang kita akan makan tubuh dan minum darah Tuhan. Kita berdoa 2 menit. Tuhan Yesus, kuduslah saya dan ampuni kalau kami berdosa. Banyak hal yang kami lakukan yang tidak benar. Yang kami kuduskan kami buat supaya kami layak makan tubuh dan minum darah Tuhan. Bukan menjadi kutuk yang berkata. Yang sakit disembuhkan. Amin. Yang diikat oleh roh jahat, mereka akan terlepas. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit akan sembuh dan dijauhkan dari virus. Amin, Bapa. Amin, Roh Kudus. Dijauhkan dari Dalam penyakit. nama Yesus. Ini ada kekuatan yang dari Tuhan Amin. yang dapat memberikan kemerdekaan, memberikan sukacita dan sejahtera kepada kita. Amin. Dan diberkati kami. Amin. Kami akan makan tubuh dan minum darah kami. Karena Amin. kami sudah terlebih dahulu dibersihkan. Amin, amin, amin. Dalam nama Yesus. Dalam Makan tubuh Tuhan ini. Sebelum kita makan, dibacakan dulu. Dan sesudah itu ia mengucap syukur seatasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan. Aku, kita akan makan tubuhku di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Angkat, cawannya dibuka dulu. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Holy Jesus. Terima kasih Bapak.
pada saat ini kami doa menjadi kekuatan dalam hidup kami.